demokrasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Materi berikutnya kita akan saksikan bersama-sama tentang budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ustaz Ridwan. Tadi materinya sudah disediakan ada ya sedikit, jadi saya tidak mengulang yang kebutuhan dasar ya. Hanya melanjutkan yang diambil dari materi. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Yes, mantap. Alhamdulillah. Masih semangat pagi ini? Masih ya? Oke. Walaupun sudah sore, semangatnya masih pagi, insya Allah. Oh, games dulu atau langsung aja? Games dulu ya, supaya fresh. Biar nggak stres. Biar fresh ya, bukan. Biar fresh. Baik, kalau saya bilang 3, tepuk 3 kali ya. Siap? 3. Nah, saya bilang 2, tepuk 2 kali. Oke? 2. Saya bilang 1, tidak ada yang tepuk. Siap? Apa ada yang salah, Kak? Dikasih permen. Yang permen berapa mana ya? Libur apa ya? Ready? 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3, 1. Baik, kita cek sama saya lagi ya. Kalau tidak ada yang salah, kita bisa lanjut, oke? Saya saling karyawan, saya lanjut lanjut ya. 1. Masih ya, masih belum konsen, oke. 2, 3, 1. Alhamdulillah. Sudah konsen semua ya. Siap. Bisa. Buat mereka fresh lagi. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disinggung oleh Pak Deden, ini budaya positif ya lanjutannya. Tapi di berbagi ini, yang kami berbagi di forum ini tidak ada tagihan ya seperti yang benar ya? Yang ada adalah bukan. Jadi ada praktik ya nanti di kelas gitu ya. Jadi tidak ada tagihan tapi ada praktik yang dilakukan di kelas. Siap ya? Baik, ini akan kita coba pelajari bersama. Pertama keyakinan kelas, yang kedua teori kontrol dan motivasi, dan yang ketiga kebutuhan dasar manusia tadi sudah, tidak perlu nanti. Kemudian restitusi 5 prinsip kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Mudah-mudahan bisa sampai waktunya. Tujuan pembelajaran, mudah-mudahan ini kita dapat mencapai ini ya, dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas atau sekolah sebagai fondasi dan arah tujuan yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Jadi dengan budaya positif ini kita akan coba bagaimana menyelesaikan konflik itu dengan suatu fondasi ya, dengan suatu landasan yang itu nanti berupa keyakinan atau nilai-nilai, istilahnya gitu.
Kemudian dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Dan terakhir dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Jadi semuanya bersumber pada nilai-nilai yang harus diwujudkan. Oke, ada pertanyaan? Apa perbedaan antara peraturan, kesepakatan kelas atau sekolah, dan keyakinan kelas atau sekolah? Ada yang mau men-share, berbagi jawabannya? Jangan takut salah ya, yang penting benar ya. Ada yang mau? Silakan. Apa perbedaan peraturan kelas atau sekolah, kesepakatan kelas, atau dengan keyakinan kelas? Mungkin kita sudah familiar ya dengan peraturan, dengan kesepakatan, dan dengan keyakinan mungkin agak baru ya, hal yang baru mungkin. Saya juga baru dapat dari CDP ya materinya. Ada yang mau Besri, Bade? Dikasih mic-nya. Kita tidak usah takut salah ya, yang penting menyampaikan saja. Tidak takut ya, hanya ya. Kalau peraturan, ini pemahaman saya ya. Kalau peraturan itu rasanya lebih mengarah pada semacam perintah ya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Gitu. Kalau kesepakatan mungkin agak lebih apa ya, demokratis ya. Kita bicara membuat kesepakatan itu kan berarti ada unsur komitmen, deal-dealan gitu ya, dari kedua belah pihak. Kalau keyakinan itu bicara mengenai sesuatu yang memang sudah dianggap benar dan harus dilaksanakan. Baik, terima kasih Bu Sri, mantap ya. Ini wakili atau ada yang berbeda nih? Wakili aja. Jadi peraturan itu memaksa ya, sifatnya memaksa. Harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh gitu. Kesepakatan ada dua pihak yang kemudian menyepakati untuk dilaksanakan bersama. Keyakinan lebih kepada hal-hal yang harus dilakukan ya, atau diwujudkan. Baik, hampir sudah sesuai ya sebetulnya yang disampaikan Bu Sri. Terima kasih. Ini kira-kira perbedaannya 3 poin. Dibuat sepihak kalau peraturan itu. Misalnya kita di sekolah, ada satu sekolah kan yang bikin sekolah. Siswa kan tidak dilibatkan. Kalau dilibatkan siswanya yang peraturan seragam, gitu ya. Maka peraturannya bersifat sepihak. Nah kalau kesepakatan itu dibuat 2 pihak, ya. Misalnya kesepakatan antara majikan dengan pegawai mau gaji berapa, nah, itu kan disepakati antara pegawai dengan majikannya atau bosnya. Kemudian keyakinan itu disusun secara bersama yang terlibat. Siapa saja yang terlibat di dalam komunitas itu, maka dia mempunyai hak untuk menyampaikannya. Itu nanti bisa disepakati bersama. Kemudian peraturan itu didasarkan kepada kepentingan pembuatnya. Ya, kalau misalnya di sekolah atau di kelas, guru kemudian yang menentukan peraturan itu, siswa atau murid mengikuti. Nah itu sifatnya peraturan. Kalau kesepakatan didasarkan kepada kesepakatan yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan. Ya, di kelas atau di sekolah kita mau menyepakati apa saja poin-poin yang harus diwujudkan atau yang harus dilakukan oleh semua warga sekolah. Itu bisa disepakati ya antara 2 pihak. Kemudian kalau yang keyakinan itu didasarkan kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Misalnya ya, kesepakatan di antara kelas tidak boleh makan dan minum, misalnya. Ya, misalnya kalau itu disepakati silakan. Nah kalau keyakinan kelas itu, kalau ada yang boleh makan dan minum, maka dia mewujudkan nilai kemanusiaan. Gitu. Jadi adalah untuk bertahan hidup, ya. Boleh makan atau boleh minum. Misalnya makanannya adalah permen, misalnya. Kalau makanan berat kan mengganggu ya. Gitu. Itu kalau kesepakatan itu tadi ya berdasarkan kepada kebutuhan
yang akan melaksanakannya. Kalau keyakinan itu berdasarkan kepada nilai-nilai yang kebajikan universal. Kemudian peraturan itu bersifat ekstrinsik, ya, motivasi eksternal. Jadi orang itu melakukan sesuatu berdasarkan peraturan karena ada yang mengikat dari luar. Ya, kenapa harus datang ke sekolah tepat waktu? Karena peraturan begitu. Jadi dilaksanakannya berdasarkan karena motivasi ekstrinsik, ya, atau eksternal. Kalau kesepakatan ini juga sebetulnya sama, ya, bersifat eksternal tapi lebih ada penyadaran, gitu ya. Kenapa kita harus datang tepat waktu? Karena berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati, gitu ya. Tidak berdasarkan pada peraturan yang mengikat atau yang memaksa. Nah, kalau keyakinan itu dia bersifat intrinsik. Kenapa harus datang tepat waktu ke kelas? Kira-kira berdasarkan nilainya apa? Ada yang disiplin, gitu ya. Jadi kenapa saya harus datang tepat waktu ke kelas? Karena harus disiplin, bukan berdasarkan peraturan, bukan berdasarkan kesepakatan, tapi karena adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita harus disiplin, gitu ya. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan. Ya, itu nilainya. Misalnya, kenapa kita harus melaksanakan tugas IHT? Kalau ditagih berarti kan eksternal, ya. Nah, kalau ini sebagai konsekuensi mengikuti IHT, itu kesepakatan. Kalau misalnya nilai keyakinan adalah tanggung jawab. Saya melaksanakan tugas IHT karena tanggung jawab, gitu ya, untuk melaksanakannya. Jadi tidak ditagih pun mengerjakan, gitu. Itu bisa ya, ada ya. Gitu ya, besar ya. Jadi karena tanggung jawab nilainya ingin diwujudkan, misalnya salah satunya adalah mengerjakan tugas IHT, itu juga dilaksanakan. Tapi kapan waktunya ya terserah Bapak Ibu semua ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan tadi ya, yang menjadi keyakinan sumbernya atau dasarnya, bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dan merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi kenapa kita harus berbuat begini, berbuat begitu, berbuat ini dan itu sebagainya? Karena itulah menjadi fondasi dan itu harus dicapai. Kenapa siswa dan guru harus tepat waktu? Kenapa harus, kalau tidak masuk harus izin? Itu adalah tanggung jawab, ya, disiplin dan lain sebagainya. Kemudian menurut William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuannya. Tadi sudah disampaikan bahwa setiap perbuatan itu ada tujuannya. Kenapa kita ngumpul di sini? Ada tujuannya ya. Tujuannya adalah tadi ya di awal sudah disampaikan supaya dapat menganalisis ya nilai-nilai yang ada di sekolah untuk kita wujudkan bersama. Apapun itu ya perbuatannya, kita makan supaya bertahan hidup ya, supaya kenyang, kita duduk istirahat supaya merehatkan otot-otot kita dan seterusnya. Kemudian menurut Diana Gosen bahwa nilai-nilai positif adalah atau kebajikan universal adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini yang memang kita agak perlu waktu, gitu ya. Jadi yang sebelumnya harus terpaksa, kemudian ada kesadaran, dan dengan nilai inilah kemudian bisa jalan dengan sendirinya, ya kan? Kita kan inginnya siswa itu belajar dengan sendirinya tanpa disuruh. Kalau disuruh-suruh aja kan capek, gitu ya. Tugas saja mengajarkannya perlu dikejar-kejar, ya. Harus diudak-udak, gitu. Padahal itu adalah tanggung jawab mereka. Nah, bagaimana kita bisa membangun ini, gitu ya? Setuju tidak? Jadi pas kita minta mengerjakan tugas langsung gercep, gitu. Mantap ya? Insyaallah ya. Kalau bisa begitu, mudah-mudahan bisa. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ya. Ada beberapa sumber. Ada ini profil pelajar Pancasila ya, yang ada 6 dimensi. Dari beriman bertakwa, kemudian mandiri, benar kritis, kemudian global, bergotong royong dan kreatif.
Kemudian ini ada dari beberapa perusahaan ya. Ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri dan sebagainya. Kemudian ada 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan lain sebagainya ya. Di dalam profil Pancasila sebetulnya sudah include semua, karena nanti ada elemen-elemen ya yang di dalamnya. Ini juga sama, ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, gitu ya. Kemudian petunjuk hidup, pada peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, sampai persahabatan. Nah, ini nilai-nilai apa saja nanti yang kita ingin sepakati untuk diwujudkan, ya. Apakah semuanya atau hanya beberapa saja? Di mana nanti diambilnya, kita prosesnya ikuti ya. Kemudian sifat keyakinan kelas itu dia lebih abstrak tadi ya, tanggung jawab, disiplin itu kan abstrak ya, tidak berwujud. Kalau peraturan itu dia lebih rinci dan konkret ya, tidak boleh makan minum, tidak boleh terlambat datang atau masuk ke kelas gitu. Kalau keyakinan kelas itu tadi disiplin, tanggung jawab, menghormati orang lain gitu ya, dan sebagainya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang universal ya, menyeluruh, berlaku untuk semua kalangan. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi memang para penyusun ya, para perumus, para penyusun itu menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Tidak boleh datang terlambat, maka diganti dengan datang tepat waktu. Itu misalnya ya. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Kalimat positifnya berjaga setiap saat gitu, di dalam kelas. Misalnya begitu. Tapi ini teori para penyusun ya. Tapi kalau menurut Al-Quran mah boleh ya. Karena di dalam Al-Quran itu dua intinya, ada perintah, ada larangan gitu. Jadi tidak masalah kalimat yang negatif juga kalau berdasarkan Al-Quran. Ya, nanti di prakteknya boleh sebetulnya mau positif mau negatif, asal disepakati. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau sekolah. Jadi nilai-nilai itu ya, jadi tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu. Nah itu dirangkum dalam satu kalimat atau nilai. Tidak boleh datang terlambat, harus tepat waktu. Tidak boleh membuat gaduh misalnya. Itu disiplin misalnya gitu ya, dalam satu kalimat atau dalam satu nilai. Jadi tidak terlalu banyak. Ya, nanti saya ada contoh beberapa keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi bukan hal yang mengawang-awang ya, bukan hal yang menghayalkan gitu. Ya, tapi harus bisa diwujudkan. Bagaimana yang ingin kita wujudkan, kedisiplinan gitu ya, tanggung jawab, kemudian kepedulian, kebersihan gitu ya, kenyamanan dan sebagainya. Itu bisa diwujudkan. Kemudian hendaknya semua warga sekolah atau kelas itu terlibat ya, berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Jadi ketika kita ingin membuat kesepakatan kelas, yang itu nanti diwujudkan atau dirangkum dalam keyakinan kelas itu ada semuanya terlibat. Jadi siapa saja di anggota kelas itu ya memberikan sarannya, yang memberikan pernyataannya. Misalnya si A begini ya, pengennya boleh makan, si B pengennya boleh minum di kelas gitu ya, atau si C misalnya pengennya boleh mendengarkan musik dan sebagainya. Nah, itu silakan saja ya, nanti di masing-masing siswa atau masing-masing orang yang terlibat di dalam kelas itu, komunitas itu terlibat menyampaikan pendapatnya ya, curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak fix ya, tidak final, tapi bisa dirombak ya, bisa direvisi sesuai dengan kesepakatan berikutnya. Bagaimana prosedurnya? Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau memberi sekolah kelas untuk bercurah pendapat. Jadi dipersilakan untuk bercurah pendapat dulu. Misalnya di kelas nanti Bapak Ibu, anak-anak bagaimana menciptakan kelas yang nyaman untuk belajar ya, bukan untuk sare gitu. Ya, yang nyaman untuk belajar. Nah, silakan tuliskan ya.
Kemudian ketika sudah menyampaikan, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis, bisa ya, atau di kertas, silakan dituliskan. Kemudian setelah itu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ini boleh menggantikan kalimat-kalimat yang negatif menjadi positif. Ya, setelah diperoleh ya tulisan-tulisannya, catatan-catatannya yang ingin disepakati, kemudian disusun menjadi keyakinan kelas. Kemudian tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, ya, apakah sudah ditampung semuanya, tulis semuanya, atau ada belum, ataukah nanti ada yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Ya. Menciptakan kelas yang nyaman, boleh mondar-mandir misalnya. Ya, keluar kelas enaknya, itu berarti tadi tinjau ulang ya. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama, dilihat lagi bersama-sama. Ini yang kemudian akan kita sepakati. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas itu selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang ya, dibaca lagi, kemudian menyetujuinya atau kemudian menandatangininya ya sebagai bentuk persetujuan ya, sebagai bentuk kesepakatan. Kemudian yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dikatakan di dinding kelas atau di tempat yang benar dilihat oleh semua warga kelas. Ini setelah ditandatangani kemudian ditempel ya di dinding kelas atau di tempat yang bisa dilihat oleh semua. Ini yang kemarin beberapa waktu lalu saya lakukan di kelas yang saya ajar ya, kelas 10, 9, 8, 9, 10, kemudian kelas 12, IPA 6 sampai 12 kelas 4. Jadi itu kayak kesepakatan kelas ya, masing-masing anak menuliskan, kemudian dirangkum menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas dari yang dituliskan oleh siswa ada 6 keyakinan, ya, disiplin, religius, menghormati orang lain, sopan santun, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Ya, ini prosesnya ya. Jadi kita tadi ya tanya bagaimana mengelola kelas yang nyaman, yang kondusif, yang efektif ya. Kemudian mereka menuliskan, kemudian dilihat ada yang nyeleneh apa enggak. Kalau sudah oke, kalau ada ya dicoret gitu ya, atau disilang, itu tidak diambil. Kemudian nanti disimpulkan yang disetujui ya, yang nyambung dengan pertanyaannya. Nah, kalau sudah disetujui, disusun, kemudian dirangkum menjadi keyakinan kelas. Jadi yang sudah dibuat poster, jadi setelah disepakati, saya minta untuk dibuatkan posternya oleh masing-masing kelas. Ini kelas 10 ya. Kesepakatan kelas, pelajaran di agama Islam, boleh makan dan minum, membersihkan sampah sebelum belajar, boleh memakai pulpen, warna-warni dan pensil sebelum belajar, sudah sholat zuhur, gitu ya. Ini kesepakatannya. Nah, ini kesepakatan menjadi keyakinan ya. Jadi mereka beda-beda untuk mengaktualisasikannya ya. Kalau yang ini belum ada keyakinannya, kalau ini sudah ada. Jadi kesepakatan kelas 13 poin menjadi 7 poin. Jadi tidak banyak-banyak ya. Keyakinan kelas itu tidak banyak-banyak karena bersifat universal. Contoh, ini yang 12 PS 2 ada gambarnya. Ada nilai keyakinan kelasnya, religius, disiplin, keamanan, kenyamanan, kemanusiaan. Ya, jadi kira-kira begini ya, nanti Bapak Ibu dibuat ya di kelasnya masing-masing seperti ini. Nah, ini yang sudah ada penyusunannya antara keyakinan dengan kesepakatan. Gitu. Jadi memang mereka diberikan kebebasan mengaktualisasikannya, ya, memformulasikannya mau seperti ini silahkan, begini silahkan, mau di sini ya detailkan disiplin itu apa aja kesepakatannya, berbaju rapi, tidak terlambat, mengumpulkan tugas tepat waktu, ya, religiusnya adalah mengucapkan salam untuk kelas, membaca doa sebelum dan setelah belajar sebagainya. Jadi formatnya bisa macam-macam ya, terserah pada pemahaman masing-masing kelas. Jadi ini setelah nanti Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas masing-masing, ya, kemudian dari keyakinan kelas itu dikumpulkan menjadi keyakinan sekolah. Gitu.
Nah, keyakinan sekolah itulah nanti akan misalnya dibuat banner atau poster untuk dipasang di tempat yang bisa dilihat oleh semua warga sekolah. Gitu ya. Bisa dipahami ya alurnya? Insyaallah ya. Siap. Jadi nanti ketika ada anak yang terlambat misalnya masuk datang ke sekolah, tinggal ditanya ada kesepakatan kelas atau sekolah yang sudah disepakati apa tidak datang terlambat. Gitu ya, jadi tinggal disampaikan saja gitu. Jadi tidak usah dimarahi gitu ya. Karena orang terlambat, kamu lagi, ya kan? Itu penuh gitu. Tidak perlu begitu gitu ya. Ya, silakan. Boleh nanti langsung ke pertanyaan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya apa yang dilakukan pada anak pernah saya lakukan, alhamdulillah. Cuma tidak ditulis. Itu juga anak kelas 3, kelas 11 IPS, mulai dari IPS 1 sampai IPS 4. Bahkan ke kelas IPA juga, kelas 11 khusus. Ada yang lucu dari kesepakatan kelas itu. Yang pertama, tidak boleh, jangan sampai ada tes lisan, ya kan? Nah itu saya kan bingung. Saya menanya lagi, kalau tidak ada tes lisan, lantas untuk nilai ini gimana? Ini dia, yang mana kesepakatan kelas yang harusnya ataupun yang logik, yang logika. Kadang-kadang saya suka nanya, coba kalian buat kesepakatan kelas. Apa? Saya sampai membuat anak-anak banyak yang enggak. Jadi kalau untuk kelas 10 insya Allah masih bisa. Hanya untuk kelas 11 aduh Pak Punten, tapi insya Allah mereka udah masuk. Dan memang ini cukup bagus. Artinya apa? Kita memberikan kemerdekaan dia. Ya, tidak sedikit presiden. Itu bahasa PKN ya, dunia juga tahu. Jadi boleh Anda menulis merdeka Anda. Nah, saya juga membuat kesepakatan lagi. Kalau terlambat, saya udah ada di kelas, kamu jangan masuk. Mau nggak? Nggak mau, Pak. Nyanyi Pak, nyanyi. Gitu. Ya kan? Terus dia nanya, Pak, kalau ulangan saya tidak masuk bagaimana? Ya harus media, tugas lagi aja, Pak. Itu udah kesepakatan. Nah, akhirnya apa? Ya kembali, akhirnya dari mereka itu kita hanya bisa menilai dan menganalisis dari sekian kelas, hanya ada satu kelas yang lumayan apresiasinya, mohon maaf ya, Pak Deden itu lumayan bagus dan mereka bisa terima, yaitu ingin ada literasi dalam setiap pembelajaran. Maka kemarin pada waktu Pak Cecep, saya mau coba membuat dengan judul koefisien konflik Malaysia Indonesia. Hanya itu mungkin berada kalau untuk penerapan dari peraturan kelas, ya kita juga harus bisa merespek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, Pak Ustaz. Baru disampaikan udah dilaksanakan. Iya. Luar biasa nih. Mantap. Jadi memang kontrolnya adalah kita membatasinya, gitu ya. Membatasi bagaimana menciptakan kelas yang efektif untuk pembelajaran. Salah satunya adalah mendapatkan nilai, kan gitu ya. Nilainya dari mana? Dari ulangan, dari tugas, dari tes lisan dan macam-macam. Jadi kalau misalnya tidak tadi ya, tanda kutip jalannya berarti tidak disepakati. Gitu. Atau ada alternatif pengganti lain, misalnya tidak tes lisan tapi tes tulis misalnya. Asalkan berdasarkan kepada kesepakatan gitu ya. Cuma kita juga harus terima kalau misalnya tidak disepakati gitu. Jadi gitu ya, Pak Lukman. Terima kasih mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Tata. Kita juga harus introspeksi kenapa
siswa misalnya tidak sepakat untuk ada tes lisan. Nah, karena yang saya perhatikan tes lisan boleh, ya, tapi di jam pelajaran, jangan pas di luar pelajaran. Harusnya sudah pulang, anak antri terus di luar. Oke, kita pembelajaran bisa di mana saja ya. Tapi kalau misalnya pelaksananya di luar jam pelajaran, bahkan sampai anak pulangnya sudah harusnya pulang, nah ini masih tes itu mungkin perlu dievaluasi. Terima kasih. Itu teman ya dari Golkar. Kemarin juga ada dari saya itu tidak mau koreksi atau tidak mau komentari pakaian di kelas saya ya di kelas 4 12 kelas 4 ada tulis ya tidak mengomentari pakaian yang dipakai. Saya tambahkan tidak mengomentari pakaian yang dipakai jika sesuai. Nah, itu jadi apa yang mereka inginkan terpenuhi, apa yang kita inginkan tidak. Maksudnya sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan peraturan sekolah atau kesepakatan kita. Enggak. Tapi masih Ya. Gitu ya. Nanti kita coba setelah ini disepakati dilakukan nanti kemudian dengan sekolah semuanya. Jadi pikiran sekolah itu rangkuman ya, rangkuman dari semua kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, bagaimana nanti menangani siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan tadi atau nilai-nilai tadi? Itu nanti ada restitusi namanya. Gitu ya. Terus tadi jadi, oke jadi cukup ya. Baik, lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini siap ya pelaksanaannya. Jadi silakan nanti boleh ditulis di papan tulis atau Bapak Ibu nanti ngasih kertas ditulis kemudian dirangkum, dikumpulkan bersama-sama gitu ya. Silakan, cuma teknis Bapak Ibu semua. Jadi tadi apa? Siap ya ini ya? Siap. Laksanakan kesepakatan kelas untuk menjadi jaga kelas. Nah di TRK itu ada membuat kesepakatan kelas. Iya, sudah, iya. Jadi Bapak Ibu ketika ngajar membuat kesepakatan kelas sudah termasuk pembelajaran. Ada jamnya, ada 1, 2, 3 jam. Ya itu saya sekolah. Ya itu sifatnya peraturan. Jadi kita yang menawarkan. Gitu ya. Ya beda. Awal. Ya. Betul. Ya. Sifatnya memang idealnya setiap awal masuk pembelajaran baru, ya awal tahun ajaran baru atau awal semester itu boleh dikaji ulang itu setiap semester atau setiap 3 bulan terserah nanti kesepakatan kelasnya ada yang direvisi gitu ya, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi itu fleksibel sebetulnya gitu ya. Cuma kalau kontrak belajar itu sifatnya penawaran dari kita gitu ya, karena kita yang bikin kan kemudian untuk disetujui gitu. Itu berbeda maksudnya untuk cara memperoleh beda lagi. Cuma poin-poinnya boleh nanti disampaikan juga. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Kemudian dalam gitu ya. Baik, berikutnya ini dari kontrol, kemudian motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi bagaimana berdasarkan kepada apa ya siswa atau kita itu melakukan suatu perbuatan. Oke, ini simulasi. Kita bicara teori kontrol ini. Silakan berpasangan. Ada yang berpasangan dua-dua. Kita simulasi ini. Kepalkan satu tangan, ya. Kemudian minta pasangannya untuk membuka. Gantian ya. Gantian.
Gantian misalnya satu orang kepala tangan dibuka oleh temannya. Ya. Boleh. Silakan. Nah, ya. Oke. Sudah paham belum? Jadi satu orang kepala tangan minta dibuka oleh temannya. Mau dua tangan, mau tiga tangan terserah ya. Untuk membukanya. Kalau udah buka gimana? Ya terserah. Oh, nggak dibuka boleh. Mau langsung dibuka terserah. Ya terserah. Oke. Nah gantian. Kalau sudah satu orang gantian. Lepas. Oh, oke, bagus. Oke. Baik. Pertanyaannya. Siapa yang mengendalikan atau menentukan untuk membuka atau tidak kepala tangannya? Yang punya tangan. Yang mengepal. Siapa? Yang menentukan membuka siapa? Yang membuka. Yang Mengepalkan Iya. tangan. Mau sekuat tenaga oleh temannya dibuka, kalau nggak diizinkan, dibuka nggak? Iya. Ya, tapi kalau yang punya kepalanya besoknya udah kan? Kan? Dengan mudah terbuka. Itu kan berarti yang menentukan siapa yang punya kepala tangan. Jadi teori kontrol itu mengatakan bahwa kita sendiri ya yang menentukan dan mengendalikan perbuatan yang akan dilakukan. Kita mau membuka apa enggak? Terserah kita kan? Iya. Ada yang mudah, ada yang gampang, ada yang susah. Diizinkan nggak dibuka? Ya. Nah, yang berusaha membuka mau dengan rayuan, mau dengan bujukan, mau dengan kekerasan, betul ya? Bagaimana upaya untuk membuka? Tapi kan dibuka atau tidaknya terserah kepada yang punya kepalanya. Jadi yang menentukan adalah kita semua. Kemudian yang kedua, kita sendiri yang menentukan respon apa yang diberikan terhadap yang menimpa kita, ya atau perlakuan orang lain. Dari misalnya dipaksa, ya buka mal, seperti dibuka, mau bisa balik, pecat waktu dah. Nah, itu kan fakta fungsional dan terbukti. Tapi tetap itu mau diizinkan dibuka atau enggak, masalah kita lagi. Ya, yang menimpa kita, responnya seperti apa adalah kita sendiri yang menentukan. Kemudian ketiga, setiap perbuatan atau perilaku yang kita lakukan memiliki konsekuensi tergantung perbuatan yang dilakukannya. Kalau tadi misalnya tangannya langsung dibuka, ya konsekuensinya berarti yang membukanya tidak mengarahkan tenaga yang terlalu banyak, ya tidak melakukan pujukan, paksaan sebagainya. Ya, jadi punya konsekuensi masing-masing. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah ini untuk beberapa aktivitas ya, motivasinya menurut Diana Gosen itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman ya atau ketidaknyamanan, dia sudah disinggung pada Denny. Kebanyakan siswa kita poin berapa nih? Yang kedua mendapatkan imbalan untuk menghargai diri orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebanyakan kita yang mana nih? 1 dan 2 ya. Ya, supaya tidak supaya nilainya bagus. Ya kan, mengerjakan tugas gitu. Kemudian mengikuti ulangan. Ya, supaya tidak dikeluarkan di kelas. Tadi kesepakatannya kalau gurunya sudah di kelas tidak boleh masuk kelas. Siun kalau buru-buru masuk kelas. Itu memang kebanyakan poin 1 dan 2.
Nah, bagaimana supaya berdasarkan kesepakatan keyakinan tadi itu bisa beralih meningkat gitu ya, berdasarkan kepada nilai-nilai yang dipercaya. Ya, kenapa harus berpakaian yang rapi gitu ya, menutup aurat karena perintah dari agama misalnya. Itu keyakinan yang dipercaya gitu. Ya, bukan karena supaya terlihat bla bla bla. Nah, jadi mayoritas tadi adalah poin 1 dan 2. Biasanya ya, menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan. Oke, itu untuk teori kontrol. Ya, jadi mudah-mudahan ya dengan kita bisa bergerak bersama ini untuk bersama-sama mewujudkan keyakinan, ya nilai-nilai yang harus kita wujudkan itu, ya anak-anak juga bisa terbawa, gitu ya, bisa terpengaruh yang positifnya supaya mereka melakukannya dengan kesadaran sendiri. Jadi tidak ada lagi misalnya nanti ke depan ya, udah kapan gitu, ya yang sholat juga tidak perlu diingatkan. Yang terlambat juga sudah berkurang gitu ya setiap harinya. Kemudian yang ikut kegiatan bersama semacam upacara ya syuro dan lain itu juga mereka dengan sendirinya. Karena tadi ya ditanamkan keyakinan ya yang harus mereka wujudkan, bukan karena ancaman, bukan karena dicarekan ya, bukan karena dihukum dan sebagainya. Karena itu memang sifatnya adalah sementara. Oke, berikutnya ini ada hukuman dan konsekuensi. Yang mungkin kita berusaha ya untuk menghindari hukuman, tapi kemudian berdasarkannya kepada konsekuensi. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana tiba-tiba ya. Misalnya terlambat dijemur ya di tengah lapangan. Kan belum ada kesepakatan ya di ujung-ujung. Kemudian bersifat satu arah dari satu pihak. Kamu begini, harus begini, begitu. Kemudian berupa fisik atau psikis ya. Tadi misalnya berjemur, berlari gitu ya, atau menulis ya ayat misalnya, atau menghafal dan sebagainya. Kalau konsekuensi itu sudah terencana ya, apa yang kamu akan dapatkan kalau terlambat, berarti tidak memperoleh pembelajaran di awal. Itu kan konsekuensinya begitu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, mengikuti pembelajaran di perpus dengan mata pelajaran yang sama, materinya dicari sendiri. Sudah disepakati tadi ya konsekuensinya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur ya. Jadi ada konsekuensi yang harus dilakukan, kemudian dapat diukur konsekuensi begini tadi ya. Kalau misalnya datang terlambat 15 menit, maka akan berkurang pembelajarannya yang didapatkan selama 15 menit. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, memang mereka juga tadi ya, kalau tidak masuk misalnya kehilangan ya pengetahuan atau ilmu yang waktu hari itu tidak masuk. Kemudian guru masih memonitor murid, memang harus diawasi ya, untuk menjalankan konsekuensinya. Oke, berikutnya ini penghargaan. Ini menurut teorinya ya. Jadi sebetulnya penghargaan itu ya tergantung perspektif. Bisa bagus, bisa baik, bisa kurang baik. Ya. Itu ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Ya.
ada penghargaan itu tidak efektif, ya penghargaan itu merusak hubungan, maksudnya antara yang dapat dengan yang tidak, ya. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, ya. Jadi kalau tidak berhasil, berarti tidak tepat. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kalau ada penghargaan baru mengerjakan, kemudian dengan bagus. Kalau nggak ada ya salah-salah. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi kalau bergerak ya dengan kreativitasnya itu karena ada hadiahnya. Kemudian penghargaan itu menghukum mereka yang tidak dapat, ya yang tidak dapat penghargaan itu merasa terhukum. Ya, jadi motivasi dari dalam diri ini yang kemudian harusnya diwujudkan. Oke, simulasi menentukan hukuman dan aksi. Jadi kita main ke kuisis ya. Bapak Ibu silakan diakses di Stereo ini sebelah saya. Coba diisi apakah termasuk konsekuensi atau hukuman, ya kita coba simulasi. Bisa masuk? Bentar ya? Loh. Di sini apa lihat? Masuknya konsekuensi apa hukuman? Ada yang sudah bisa? Pakai data sendiri ya? Pakai kuota sendiri? Ini cerdas. Data sendiri ya? Tujuh orang ya.
puisis. Bulan, Kupatiyam, Resmiya, WSD, Penabila, WN, Kupatiyam, Buni Sukma, Ferry, Pak Iwana. Masuk aja. Belum. Baru 10. Belum, nanti mulainya nunggu start dulu. Yang mana? Breaking yang mana? Breaking. Oh yang ini. Apa tuh? Oke, aku Google ya, Pak Budi ya. Biar gampang. Baru 10. Dapat. Terus mainkan game. Tadi saya apa ya? Ini. Oh ya 15. 15. Masukin nomor telepon ya? Jenab Ulfa. Masukin nggak? Belum. Jadi yang udah. Oh gitu. Oh betul ya. Waktunya habis. Mau nunggu semua apa yang ada aja? Yang ada aja. Ada aja ya, start. Nggak bisa. 3. Cuma itu aja, konsekuensi atau hukuman? Biasanya kita iya. 25, cukup ya? Oke, siap. Yang ada aja ya, yang ada. Nanti ada simulasi yang berikutnya. Oh, Muhammad Fadli semuanya. Iya, kenapa Muhammad Fadli semuanya? Bajak ya, Pak? Kenapa Muhammad Fadli? Cukup ya? Bentar ya. Jawabannya apa? Konsekuensi atau hukuman? Hah? Menggantikan apa? Menggantikan. Ferry. Selesai ya? Murid kok beda sih?
Konsekuensi. Hukuman itu dia tidak relevan ya dengan pelanggarannya. Kalau konsekuensi dia ada relevansi dengan pelanggaran. Yang tadi harusnya kucek-kucek Yang murid membersihkan coret-coret yang dibuat dari meja tulis. Tadi aja ada terima. Coret-coret yang dibuat. Berhasil nggak? Nggak bisa. Oh, main dulu ya? Lari di lapangan Bebas. Tinggal usia. Udah sampai ya? Lari pengen ngapain belajar di meja. Gimana? Betul semua Wil, mantap. Aduh Wil. Luar biasa. Dikasih coklat nggak? Betul semua. Oke, yang kedua ya. Udah, yaudah menjadi udah. Bergeser, bergeser. Iya, Heng. Jadi kuncinya hukuman itu dia tidak ada relevansi dengan pelanggaran. Kalau konsekuensi dia ada relevansi dengan pelanggaran. Lanjut yang lain mana mana? Lalu apa? Pelanggaran. Kalau konsekuensi dia ada relevansinya dengan pelanggarannya. Kalau ini murid diminta menerangkan hukuman ya. Oh, udah ada 100. Oh, enggak kan? 80. Kenapa? Enggak ada. Enggak ada di situ. Kedua ibu. Lebih cepat. Iya. Oh, ini format waktunya ya. Cukup ya Bapak Ibu. Ya. Ada yang Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau pakai kuisis bisa ke Pak Budi ya, yang sudah ahli ya. Bisa juga belajar dari Pak Budi. Oke, nanti kita ada simulasi yang kedua. Gimana? Kenapa sering ke apa ya?
Ini yang benar dan yang salahnya ya. Yang merahnya salah. Oke, kita masih ada beberapa materi ini yang belum selesai. Ada di sana. Baik, tadi sudah bicara hubungan konsekuensi. Nah, untuk menertibkan tanda kutip ya, atau untuk mengembalikan siswa atau kita ya yang melakukan pelanggaran itu kepada apa namanya yang diharapkan, ya kondisi yang diharapkan, ada istilah restitusi ya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini yang mungkin lebih filosofis ya, sehingga lebih efektif. Tapi memang cukup lama ya untuk proses. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kan restitusi itu ya kesalahan ya. Jadi bisa mengembalikan siswa yang melakukan kesalahan tanda kutip ya untuk bisa kembali ke yang seharusnya gitu. Kemudian merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, jadi kita tanya kalau seperti ini yang kamu lakukan, bagaimana kemudian seharusnya gitu. Apa saja yang harus dilakukan berikutnya dan seterusnya. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau ingin kemudian orang lain itu ingin seperti kita, maka kita juga harus bisa seperti yang diinginkan oleh orang lain, kan begitu ya. Secara hukum kausalitas ya, sebab akibatnya begitu. Jadi intinya dengan restitusi itu yang mengkondisikan ya siswa untuk bisa memperbaiki kesalahannya menurut ya pemahamannya sendiri. Nah, kalau kemudian agak kesulitan barulah kita bantu gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan ke arah situ. Tujuannya adalah mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif ya pada siswa atau murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Ini sebagai upaya atau cara menanamkan ya budaya positifnya. Kemudian guru dapat menerapkan restitusi dalam mendidik murid berdisiplin positif ya, agar mereka menjadi murid yang merdeka. Jadi mereka sendiri yang mengetahui ya, yang mencari solusinya untuk mereka yang inginkan. Jadi kita tidak memberikan, tapi mereka yang mencarinya. Ya, kita hanya mengarahkan saja. Kemudian guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Sudah sesuai atau belum? Ya, kalau belum berarti apa yang harus diperbaiki. Nah kemudian ini sebagai sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, bahwa dengan restitusi itu sebetulnya bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Karena setiap orang bersalah, ya, atau melakukan kesalahan, tapi bisa diperbaiki. Ya, kemudian memperbaiki hubungan, yang bukan malah kemudian meletakkan atau mempertajam, ya, memperuncing hubungan. Kemudian tawaran, ya, bukan paksaan. Harus begini, ya. Kalau kamu datang terlambat, harus bangun lebih awal, ya, lebih pagi. Nah, itu kan berarti kita yang memaksa. Kalau misalnya kamu supaya tidak datang terlambat, harus bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan supaya datangnya tidak terlambat? Itu ditanyakan ke siswa yang terlambat misalnya. Untuk melihat mereka ke dalam diri, jadi introspeksi diri, gitu ya, kesadaran sendiri yang kemudian dibangun. Dan fokus pada solusi, jadi bukan mencari-cari kesalahannya dan menambah-nambah kesalahannya. Kamu sudah berapa kali? Jadi ulang lagi ya. Mengingat lagi kesalahannya itu bukan solusi ya, tapi harusnya ke depan. Bagaimana supaya tidak terlambat lagi? Bagaimana supaya mengumpulkan tugas tepat waktu? Gitu ya.
Tapi memang kadang kalau yang Apa? praktek itu ada Ya, yang malasnya itu. betul. Memang ini orang per orang ya, kasusnya kan bisa berbeda-beda. Jadi harus orang per orang yang didalami, kemudian lakukan. Memang perlu kontrol juga, ya, tidak dilepas. Jadi butuh energi juga, Bang. Ya, ini tes itu sendiri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ingin membangun karakter supaya tidak terlambat, itu adalah disiplin, gitu. Dengan disiplin mudah-mudahan tidak terlambat lagi, gitu ya. Jadi bukan kepada tindakannya supaya tidak terlambat, tapi kepada pembentukan karakter disiplinnya. Kemudian ini menguatkan dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, kepada lingkungannya yang baik. Ini yang segitiga restitusi ya, validasi stabilisasi identitasnya dulu, kemudian validasi tindakan yang salah dan menjalankan keyakinan. Ini ada videonya ya, penjelasan tentang segitiga restitusi. Ini terlalu lama ya. Kemudian bagaimana di dalam melaksanakan tindakan terhadap penanganan siswa itu ada 5 posisi kontrol guru. Ini mengulang yang sudah saya sampaikan ya sebelumnya. Nah, tujuan pelajari pemasaran ini adalah melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dalam dampaknya untuk murid-muridnya. Itu berhasil atau tidak? Kemudian dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer ya. Mudah-mudahan nanti bisa di posisi manajer semuanya. Kemudian dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas perkembangan diri yang didapatkan dari pelajari posisi kontrol. Jadi secara reflektif kita itu ada posisi di mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, ataukah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer. Jadi sebagai penghukum tadi ya datang terlambat lagi, kamu lagi sudah berapa kali? Nah itu penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Apa kecewa dengan kamu? Ya sudah berapa kali diingatkan? Tengawarokene. Mau gimana lagi? Nah, itu merasa pembuat bersalah. Gitu ya. Kemudian sebagai teman, oke, kali ini Bapak bantu ya bahwa kamu boleh masuk kelas, tapi berikutnya mohon kerjasamanya. Itu tanda-tanda sebagai teman. Jadi ingin ada kesetaraan ya. Tolong bantu saya, tolong bantu Bapak kerjasama sebagainya untuk tidak melanggar lagi. Kalau pemantau mengembalikan kepada konsekuensi ya. Apa kesepakatannya? Apa konsekuensinya? Kalau Bapak sudah di kelas berarti kamu tidak boleh masuk karena terlambat. Itu pemantau. Nah, kalau manajer dia ada upaya ya dengan si siswa yang belum baik itu kemudian menemukan solusinya terhadap pelanggarannya. Kalau misalnya kita sudah masuk, kemudian datang siswa, ya bagaimana kita melakukan restitusi? Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Adalah disiplin. Kalau datang terlambat berarti tidak disiplin. Bagaimana konsekuensinya? Itu kemudian dilakukan ya. Memang itu agak lama ya kalau untuk manajer dan sifatnya personal ya, personal satu-satu gitu ya di treatment. Ini juga ada videonya tentang 5 posisi kontrol. Oke, terakhir ini ada simulasi tentang simulasi menentukan 5 posisi kontrol. Apakah sebagai teman, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai penghukum atau sebagai manajer ya. Kita coba. Ini terakhir ya. Memantau, menghukum, membuat rasa bersalah. Lodinya. Ini aja
Itu sholatnya setelah ini ya, Bapak Ibu. Sholat asarnya 4 kemudian bisa selesai. Dari kalian di cerdas linknya untuk menentukan 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Ini kalau dipakainya kelihatan rame. Asal atasnya jangan rame. Sudah 11 orang. Amsterdam yang bolos. Wah, ini pada Den dia. Den sering main game ya. Dua puluh orang. 5 posisi kontrolnya apa aja? Serahkan bumen. Ya kontrol juga. Cek gerak. Histeri ya kan bumen saya. Ada itu. Oh, berarti kayaknya nggak. Ya ada masih ada. Sama. Bisa tuh. Ya start ya. Apa ini? Siap ya. Yang belum pakai nggak bisa masuk ya. Dia nggak pakai. Pilih ya, jawabannya pilih ya. Ya, jawabannya pilih ya. Yang ada di kanannya. Yang ada di sebelah kanan. Yang mana lagi nih? Ini sama. Pakai dulu udah telat nih. Bisa. Mulai. Kalau yang gua Bisa sih udah mulai juga Pak Dada. Tadi juga udah mulai saya. Maaf ya, gue ikutan ya. Mulai ikutan ya. Gue ikutan ya. Terus nanti sama lagi. Apa yang kamu selalu menyampaikan di akhir?
Jadi pilihan ganda bukan? Iya. Tinggal dipilih aja. Ya. Apa nih kamu selalu? Ingin apa? Ya. Mantap, buatan Lama banget aku ini. Oh, Beka kayaknya Beka tahu ini. Apa dia? Oh iya betul. Mas Kali. Tidak pernah. Pada niat berarti akhirnya Pada bisa mantap. Pengen masuk. Benar dua, San. Satu ya. Oke, baik. Bisa ya. Baik itu Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tidak ada tagihan, hanya perlu dilakukan saja dari kelasnya, membuat sepakatan yang keyakinan kelas. Dan nanti bagaimana kita bersama-sama mencoba ya menangani siswa yang belum baik dengan restitusi. Bagaimana kita memastikan sebagai manajer. Oke, itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses menyusun kesepakatan kelas. Israel
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imar dari kelas 1010. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kesepakatan kelas dan dampak-dampak yang telah didapatkannya. Alhamdulillah, dampak-dampak yang telah didapatkan berdampak positif bagi kelas 1010. Nah, dampak-dampak ini diantaranya: 1. Menjadikan motivasi bagi kelas. Kedua, kita lebih rileks dan nyaman belajar dengan pendidikan agama Islam. Yang ketiga adalah dengan adanya kesepakatan kelas, kita menjadi lebih disiplin dalam belajar. Alhamdulillah, itu dampak-dampak yang telah didapatkan dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Waalaikumsalam. Silakan Albinan masuk. Duduk sini aja. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya. Kalau perasaannya hari ini gimana? Deg-degan. Oh, deg-degan. Kenapa deg-degan ini? Dipanggil lagi. Kira-kira tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Enggak, Pak. Kurang tahu. Oh, belum tahu ya. Nah, saya dapat informasi di guru mata pelajaran tertentu pada saat pelajarannya kamu tidur di kelas. Benar nggak? Benar sih, Pak. Pelajaran apa tuh? Matematika. Atau matematika? Ya, pelajaran matematika ya. Pernah sampai ditegur. Pernah sampai Ya. ditegur juga. Yang menyebabkan Albi ketiduran atau tidur-tiduran itu apa tuh? Lebih ke nggak ngerti gua pelajaran kamu ngejelasin gitu. Udah mengerti. Bingung. Oh, Ya. bingung. Jadi bengong. Jadi ngantuk. Ngantuk, oh gitu. Nah, menurut Albi ketika belajar tidur-tiduran itu atau ngantuk itu hal yang wajar apa enggak? Enggak, Pak. Enggak wajar. Kalau misalnya kelelahan boleh nggak? Mungkin kalau jam kosong gitu. Jam kosong ya. Kalau di belajar nggak boleh. Nggak boleh ya. Oh. Terus kira-kira aturan apa itu yang dilanggarnya kalau tidur pas saat pelajaran? Tidak menghargai guru. Tidak menghargai guru. Sedang menjelaskan. Ya, berarti kalau kitanya tidur berarti tidak menghargainya gitu ya. Nah, itu kan harus, kalau menghargai orang lain itu perlu apa enggak? Harus ya. Nah, kemudian bagaimana supaya kita atau Albi itu di kemudian hari tetap bisa menghargai guru, tidak tidur? Ya, lebih memperhatikan kalau bisa pindah gitu, Pak. Kan Albi duduknya di belakang. Harus ke depan gitu biar enak. Iya. Oh, waktu itu duduknya di belakang. Jadi ngantuk, tidur. Supaya tidak lagi di depan. Oh, pindah duduk di depan. Dia tetap duduk di depan. Mudah-mudahan kalau di depan mengerti. Enggak tidur lagi ya. Kalau mengerti jadi tidak tidur lagi. Soalnya SMP pernah itu pernah dilakukan. Berhasil. Alhamdulillah. Oh, berarti nanti pas pelajarannya tidak mengerti yang menyebabkan Albi tidur, berarti harus pindah di depan. Kalau semua pelajaran begitu bisa? Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Berarti nggak di belakang lagi ya? Di depan terus ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan itu berarti ya untuk pertemuannya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki ke depannya ya untuk semua pelajaran. Baik, terima kasih Albi atas informasinya dan juga berbagi. Oke, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bernama Muhammad Albiran Pratama dari kelas 12 IPS 4. Saya ingin menanggapi restitusi yang dilakukan oleh Pak Dadang. Tanggapan saya merasa lebih tenang dan lebih lega dan menjadi ada solusinya. Saya juga bisa lebih memperbaiki kasus masalah yang ada dan bisa lebih mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.